Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahran mubarakan wa qiyama lailihi tatawwu'an wa siyama naharihi wajiban wa thawaba amali fihi mudha'afan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Aw man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para asatiz, alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Nur Dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati sahabat kami Ustaz Fahri dari Dewan Masjid Indonesia Kota Administrasi Jakarta Selatan, juga yang terhormat DKM Masjid Nurul Dakwah beserta pengurusnya, dan juga sahabat kami Ustaz Sulimin yang sudah lama berkecimpung di kemasjidan sampai sekarang masih aktif. Mudah-mudahan semuanya diberikan lipat ganda pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari Dewan Masjid Indonesia Kota Administrasi Jakarta Selatan bersilaturahim dalam kegiatan tarawih keliling. Jadi ada program khusus untuk DMI Jakarta Selatan, yaitu program tarawih keliling, diisi atau dihadiri atau diwakilkan oleh pengurus-pengurus Dewan Masjid Indonesia Kota Administrasi Jakarta Selatan. Saya termasuk pengurus di bagian kepala bagian ZIS wakaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Kali ini kita berkolaborasi dengan UPZ di bawah Basnas Bazis Jakarta Selatan. Kegiatan Dewan Masjid Indonesia Jakarta Selatan banyak sekali. Di antaranya program turunan dari tingkat DMI DKI sampai kota, sampai cabang, sampai ranting adalah kegiatan BOTI, bantuan operasional tempat ibadah. Termasuk juga insentif merbot, imam, guru ngaji. Itu program dari Dewan Masjid Indonesia DKI Jakarta. Yang kedua ada program turunan. Tadi program turunan. Yang kedua ada program kolaborasi. Kita kerjasama dengan Basnas Bazis membentuk duta zakat dalam rangka UPZ, yaitu melegalkan masjid dan musola untuk dapat legalitas atau SK untuk sebagai amil zakat di tingkat masjid dan musola. Jadi agar sah sebagai amil zakat haruslah mendapat legal. Legalnya dari mana? Dari pemerintah. Pemerintahnya siapa? Yaitu Basnas Bazis. Kita setara dengan Basnas Bazis Kota Administrasi Jakarta Selatan. Biasanya kita pakai panitia zakat, tapi panitia zakat fungsinya agak sempit, beda dengan amil zakat. Oleh karena itu kita kembangkan kolaborasi menjadi UPZ, duta zakat, dan kita menjadi amil zakat. Selain daripada itu ada juga program mandiri.
termasuk taraweh keliling ini dibuat oleh DMI Jakarta Selatan. Masing-masing petugasnya adalah pengurus Dewan Masjid Indonesia Kota Armisen Jakarta Selatan. Termasuk saya mewakilkan Ketua DMI Kota Jakarta Selatan menghaturkan mohon maaf tidak bisa hadir karena beliau langsung turun ke daerah Kecamatan Cilandak hari ini, sehingga diwakilkan saya di masjid ini. Mudah-mudahan silaturahim kita membawa kita panjang umur, sehat, dan juga rezeki kita tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa Ramadan yang kita tunggu-tunggu dari bulan Rajab, Sya'ban hingga sekarang sudah di malam 23. Terasa tidak? Tidak terasa. Kita mulai bulan Rajab berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sekarang Ramadan sudah 23. Satu minggu lagi Ramadan meninggalkan kita. Sebentar lagi Ramadan akan habis. Bagaimana kira-kira? Ada rasa sedih apa gembira? Ramadan yang kita tunggu-tunggu dari Rajab sekarang udah lewat separuh. Tinggal 1 minggu lagi. Kalau Ramadan udah pergi, udah nggak ada yang dilipat gandakan pahalanya, termasuk juga pengampunan seluruh dosa-dosa kita. Mumpung Ramadan masih ada seminggu lagi, manfaatkan sebesar-besarnya. Terus semangat isi ibadah di bulan suci Ramadan dengan terus kita beramal soleh di dalamnya. Mumpung masih ada, sudah lewat belum tentu Ramadan yang akan datang kita berjumpa. Siapa yang jamin umur kita untuk sampai Ramadan di tahun yang akan datang? Sekarang Ramadan tinggal beberapa hari. Kalau tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, rugi, sedih. Ditinggal Ramadan yang penuh berkah, berjalan begitu saja, hati kita sedih. Kenapa? Allah masih kasih nggak ya kita umur panjang, bertemu Ramadan yang akan datang? Belum tentu, belum tentu. Inilah waktunya, mumpung masih ada beberapa hari, semangat terus kita istiqomah untuk mengakhiri Ramadan ini menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, yang Allah berikan level kita, tanda kepada kita, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hasilnya kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah akan kasih sayang kepada kita. Apa yang kita inginkan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat-hajat kita yang dulunya susah, ketika kita mengangkat tangan, Allah berikan karena Dia cinta kepada kita. Karena level kita la'allakum tattaqun. Apalagi yang Allah berikan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan takwa, dekat, ingin tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Kita ingin dosa-dosa kita semua dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Ramadan kita isi dengan puasa dan amal ibadah yang lainnya, sehingga Allah ampuni dosa-dosa kita. Bukan hanya siang dengan berpuasa, malam pun kita isi dengan qiyamul lail seperti tadi kita sudah salat tarawih. Nanti kita baca Al-Quran, terus kita i'tikaf dan lain sebagainya. Baginda Nabi bersabda pula, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi."
Barang siapa yang mengisi malam-malam di bulan suci Ramadan, qiyamul lail dan lain sebagainya, Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Siang malam kita jadikan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini menjadi Ramadan yang penuh kebahagiaan dan keindahan di tahun ini. Jangan sampai berlalu begitu saja, lewat tanpa ada kata-kata indah di dalamnya, sehingga harapan kita tahun depan belum tentu kita berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Malam hari ini kita pacu semangat lagi untuk mengakhiri dan mengisi Ramadan yang tinggal beberapa saat ini dengan semangat beribadah, mengisi hari-hari Ramadan dengan yang lebih baik lagi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hati kita sedih lewat Ramadan begitu saja. Mari bersama-sama berjamaah pula kita isi tempat ini dengan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Ada satu hadis baginda Rasulullah SAW yang sangat menggembirakan untuk kita. Ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga untuk masuk ke dalamnya. Kata baginda Rasulullah SAW, golongan yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Orang-orang yang rajin membaca, terus bertadarus Al-Quran adalah orang-orang yang dicintai dan juga nanti menjadi orang pilihan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang tidak berkata, kurang lebih berkata buruk, termasuk ghibah atau berbohong dan lain sebagainya. Dia jaga mulutnya, perkataannya dengan yang baik-baik. Dia tinggalkan hal-hal yang buruk termasuk berbohong. Insya Allah ketika kita berpuasa, kita jaga omongan kita untuk ghibah dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga untuk masuk ke dalamnya. Yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga untuk masuk ke dalamnya adalah orang yang memberi makan orang yang lapar. Ketika di bulan suci Ramadan terasa sekali lapar haus di siang hari. Ini gambaran bahwa banyak orang di sekeliling kita yang ketika sehari-harinya makan dan minum di siang harinya terlewati begitu saja di hari-hari biasa, atau kita kenal dengan orang di garis kemiskinan. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan kita melihat saudara kita, termasuk tetangga kita, orang-orang yang lapar membutuhkan kasih sayang kita, terus kita keluarkan. Di antaranya memberikan iftar untuk saudara-saudara kita yang kelaparan dalam keadaan berpuasa. Niscaya kita menjadi orang pilihan yang dirindukan surga untuk masuk ke dalamnya. Dan yang terakhir, orang yang dirindukan oleh surga untuk masuk ke dalamnya adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Puasanya dijadikan puasa yang penuh makna, puasa yang meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga endingnya menjadi orang-orang pilihan yang meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti diri kita adalah salah satu orang yang sangat dirindukan oleh surga untuk masuk ke dalamnya. Mudah-mudahan kita istiqomah melaksanakan ibadah puasa dan ibadah yang lain di bulan suci Ramadan ini dengan penuh khusyuk dan ikhlas, mengharapkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang kalam ini saja dari saya.
sekali lagi mari kita isi akhir-akhir Ramadan ini dengan yang terbaik, ibadah-ibadah pilihan yang kita lakukan untuk mengakhirinya, karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita dapat berjumpa kembali. Dari saya cukup sekian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.